warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kurnia Zahra dari Universitas Terbuka Banda Aceh, NIM 8559081103. Saya akan menjelaskan beberapa soal yang telah diajukan. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan, nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Cara filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan ilmu pendidikan. Eksistensi keilmiahan berarti kedudukan ilmu pendidikan sebagai bidang pengetahuan yang sah, terstruktur, dapat dipertanggungjawabkan dan berbeda dengan pendapat biasa, kepercayaan atau pandangan subjektif semata. Filsafat ilmu menjalankan fungsi-fungsi ini melalui cara berbagai berikut. Yang pertama, menetapkan dasar ontologis, menentukan apa yang dikaji. 2. Menetapkan dasar epistemologis, menentukan cara memperoleh pengetahuan. 3. Menetapkan dasar aksiologis, menentukan tujuan dan kegunaan ilmu. Nah, yang pertama, menetapkan dasar ontologis, menentukan apa yang dikaji. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan, apa hakikat, objek, landasan agar penelitian atau pembahasan dalam bidang ini tidak keluar dari jalur atau menjadi kabur. Ia menjelaskan bahwa objek utama ilmu pendidikan adalah manusia yang sedang berkembang. Proses pembelajaran, interaksi pendidikan dan peserta didik serta sistem pendidikan secara keseluruhan. Fungsi pengawasan dan penguatan. Mencegah ilmu bercampur dengan hal-hal yang bukan ranah ilmiah, seperti anggapan bahwa keberhasilan belajar hanya bergantung pada nasib atau hal yang gaib, tanpa ada dasar penjelasan yang masuk akal dan teruji. 2. Menetapkan dasar epistemologis, menentukan cara memperoleh pengetahuan. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan, bagaimana cara memperoleh, menyusun, dan membuktikan kebenaran pengetahuan dalam pendidikan. Ia menetapkan aturan bahwa pengetahuan dalam bidang ini harus diperoleh melalui cara sistematis, logis, dan teruji seperti metode pengamatan, eksperimen, penelitian lapangan atau penalaran yang terstruktur. Selain itu juga ditetapkan kriteria apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah dalam konteks ilmu pendidikan. Fungsi pengawasan dan penguatan, memastikan setiap teori, pendapat atau solusi yang diajukan dalam pendidikan memiliki dasar bukti yang kuat dan dapat diuji kebenarannya, bukan hanya berdasarkan perasaan atau kebiasaan semata. Hal ini menjaga agar ilmu pendidikan tetap menjadi ilmu yang dapat dipercaya dan diakui keberadaannya. 3. Menetapkan dasar aksiologi, menentukan tujuan dan kegunaan ilmu dalam konteks keilmiahan. Filsafat ilmu yang menjelaskan untuk apa ilmu pendidikan dibagi atau dibangun dan dikembangkan. Ini memastikan bahwa seluruh pengetahuan yang ada memiliki arah dan manfaat yang jelas, sehingga keberadaannya tidak sia-sia atau tidak terarah. Nah, fungsi pengawasan dan penguatannya menjaga agar pengembangan teori dan penelitian dalam proses pembelajaran dan pengembangan manusia bukan untuk kepentingan yang menyimpang dari tujuan utama atau dasarnya. 2. Cara filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan bukan hanya berisi teori dan teknik, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran. Filsafat ilmu berperan besar dalam menjaga agar nilai-nilai tetap menjadi landasan utama dan tidak terabaikan, baik saat menyusun teori maupun saat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nah, yang pertama, menjelaskan dan menegakkan nilai dasar ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengidentifikasi dan merumuskan nilai-nilai apa saja yang wajib ada dan dijunjung tinggi dalam ilmu pendidikan. Nilai-nilai utama ini diantara lain kebenaran, nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai kebijaksanaan, dan nilai kebermanfaatan. Filsafat ilmu menjelaskan makna setiap nilai tersebut dan mengapa hal itu menjadi hal yang paling mendasar dalam dunia pendidikan. Fungsi pengawasan dan penguatan, mencegah ilmu pendidikan menjadi sekadar ilmu yang berisi cara-cara teknik belakang yang kaku dan
kehilangan jiwa kemanusiaannya. Ia mengingatkan bahwa segala pengetahuan di bidang ini bertujuan untuk memanusiakan. 2. Menyusun dan menegakkan kaedah etika berdasarkan nilai-nilai yang telah ditetapkan filsafat ilmu, menyusun pedoman atau aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mengembangkan atau menerapkan ilmu pendidikan. Ini menjadi alat pengawasan dasar agar pengetahuan tersebut tidak disalahgunakan atau diterapkan dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Nah, fungsi pengawasan dan penguatannya menjadi batasan dan pedoman bagi para pendidik, peneliti maupun pembuat kebijakan, agar setiap langkah yang diambil tetap benar, pantas dan tidak melanggar hak orang lain. 3. Menjaga kesesuaian antara teori dan praktik. Seringkali nilai-nilai tertulis ini atau nilai-nilai tertulis indah dalam teori, namun hilang saat diterapkan di lapangan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas yang terus membandingkan apa yang menjadi dasar nilai dengan apa yang sebenarnya terjadi, serta memberikan dorongan agar keduanya selalu laras. Ia juga membantu pendidik memahami makna dibalik semua atau setiap tindakan, sehingga mereka tidak hanya melakukan hal-hal rutin tanpa mengerti alasan. Fungsi pengawasan dan penguatannya membuat nilai-nilai tidak hanya menjadi tulisan di atas kertas, tetapi menjadi sikap dan perilaku yang nyata dalam dunia pendidikan. Nah, kesimpulan singkatnya, secara keseluruhan, filsafat ilmu bertindak sebagai landasan dan pengawasan utama bagi ilmu pendidikan. Ia memastikan bahwa ini tetap kokoh sebagai bidang pengetahuan yang sah dan teruji, serta senantiasa hidup dan bergerak dan di atas nilai-nilai yang mulia dan manusia, baik dalam hal pemikiran maupun dalam tindakan nyata. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, caranya: 1. Cara pendidikan bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan ilmu filsafat atau filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan pemahaman mendalam, kemampuan berpikir kritis dan pengembangan karakter. Sedangkan pendidikan yang bernilai adalah pendidikan yang berpegang pada prinsip kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan. Kedua hal ini mendorong kemajuan fisik atau kemajuan filsafat ilmu melalui cara-cara berikut: memberikan masalah nyata sebagai bahan pengkajian dan pengembangan teori. Nah, filsafat ilmu berkembang pesat ketika berhadapan dengan persoalan yang nyata dan mendasar. Pendidikan yang bermakna dan bernilai selalu menghadapi tantangan dan permasalahan mendasar yang berkaitan dengan hakikat pengetahuan, cara memperoleh, serta tujuan masalah-masalah ini menjadi bahan utama bagi para ahli filsafat ilmu untuk merenungkan, menelaah dan menyempurnakan kerangka pemikiran yang ada, bahkan membangun pemikiran baru. Cara memperkuatnya, masalah yang muncul dalam pendidikan menjadi landasan utama, meningkatkan konsep ontologi, epistemologis, dan aksiologis yang digunakan dalam ilmu pengetahuan secara umum, sehingga filsafat ilmu tidak menjadi teori kaku atau terputus dari kenyataannya. 2. Menguji dan memvalidasi kebenaran kerangka berpikir ilmiah. Pendidikan merupakan tempat penerapan landasan dari prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh ilmu ketika pendidikan dilaksanakan dengan cara yang bermakna dan melandaskan nilai. Ia menjadi sarana pengujian yang paling nyata. Apakah pandangan kaedah dan metode yang dirumuskan oleh filsafat ilmu benar-benar dapat dijalankan, bermanfaat, dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan? Jika dalam penerapannya tidak ditemukan kelemahan atau ketidakcocokan, hal yang menjadi sinyal bagi filsafat ilmu untuk diperbaiki, disempurnakan, atau dikembangkan dengan lebih lanjut. Cara memperkuatnya dengan hasil dari praktik pendidikan menjadi bukti nyata yang menguatkan kebenaran filsafat ilmu, menjadi dasar untuk merevisi pandangan yang
dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman dan hakikat manusia. Ketiga, memperkaya dan memperluas ruang lingkup pembahasan filsafat ilmu. Filsafat ilmu pada awalnya banyak membahas tentang ilmu alam, ilmu pasti. Namun, pendidikan yang bergerak di bidang pengembangan manusia memiliki sifat yang unik, kompleks, dan syarat dinilai. Karakteristik ini membawa wawasan baru yang kemudian memperluas dan memperkaya isi pembahasan filsafat ilmu sehingga tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu alam tetapi juga mencakup pada ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Cara memperkuatnya karena objek kajiannya adalah manusia yang dinamis dan penuh makna. Pendidikan membawa konsep-konsep baru seperti makna, nilai tujuan, pengembangan diri, dan interaksi sosial ke dalam pembahasan filsafat ilmu sehingga membuat filsafat ilmu menjadi lebih lengkap dan mampu menjelaskan berbagai jenis pengetahuan, bukan hanya satu jenis saja. Nah, yang keempat, menumbuhkan sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan jiwa filsafat ilmu. Filsafat ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga pemikiran. Cara berpikir kritis, rasional, objektif, terbuka, dan berlandasan bukti. Pendidikan yang bermakna dan bernilai, bertujuan untuk menanamkan dan melatih cara berpikir ini kepada setiap orang yang terlibat di dalam di dalamnya, baik pendidikan maupun peserta didik. Ketika cara berpikir ini menjadi milik banyak orang dan menjadi budaya dalam sebuah dunia atau dalam dunia keilmiahan, hal ini menjadi kekuatan yang sangat besar menopang kelangsungan dan perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Cara memperkuatnya, semakin banyak orang yang memiliki bola pikir ilmiah dan berpegang pada nilai kebenaran dan kebaikan, maka semakin banyak pula pemikiran, pertanyaan, dan ide baru yang muncul untuk mengembangkan dan menyempurnakan filsafat ilmu. Karena filsafat ilmu ini filsafat ilmu hidup dan tumbuh dari pemikiran manusia yang terus-menerus meneliti dan mempertanyakan segala sesuatu. Kesimpulan singkat ini, pendidikan yang bermakna dan bernilai menjadi tanah subur. Kesimpulan singkat, pendidikan yang bermakna dan bernilai menjadi tanah subur bagi perkembangan filsafat ilmu. Ia memberikan masalah nyata untuk pemikiran, untuk dipikirkan, menjadi tempat uji kebijakan atau uji kebenaran. Teori memperluas wawasan pembahasan serta melahirkan pemikir-pemikir yang mampu mengembangkan pemikiran tersebut lebih jauh. Hubungan keduanya bersifat timbal balik. Filsafat ilmu membimbing pendidikan agar tetap benar dan terarah, sedangkan pendidikan menghidupkan dan menyempurnakan filsafat ilmu agar tetap relevan dan bermanfaat. Nomor 3, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan karena ia menyediakan seperangkat berpikir tajam, sistematis, dan mendasar untuk meneliti, mengurai, serta menilai segala hal yang berkaitan dengan hakikat, cara memperoleh dan nilai pengetahuan dalam dunia penelitian atau pendidikan. Berikut penjelasan yang rinci dan lengkap mengenai alasan dibalik peran tersebut. Yang pertama, arti istilah yang digunakan. Sebelum memahami alasannya, perlu dipahami makna istilah yang dipakai dalam pernyataan tersebut. Pisau analisis artinya filsafat ilmu berfungsi sebagai alat yang tajam, cermat, dan mampu membedah, memisahkan, serta meneliti bagian-bagian terkecil dari suatu masalah agar terlihat jelas. Ia memungkinkan kita tidak hanya melihat masalah yang dari luar, tetapi masuk ke dalam bagian yang paling mendasar. Ontologi secara harfiah berarti kumpulan atau himpunan. Dalam konteks ini dimaksudkan sebagian himpunan lengkap, teratur, dan menyeluruh dalam atau dari pandangan prinsip serta kaidah yang menjadikan landasan
Epistemologis adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu diperoleh, sifatnya, sumbernya, batasan, serta kriteria kebenarannya. Aksiologi, cabang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai apa yang dianggap baik, buruk, berharga, dan bermakna atau bermanfaat, serta tujuan apa yang hendak dicapainya dari pengetahuan tersebut. Jadi secara keseluruhan ungkapan tersebut bermakna filsafat ilmu adalah alat lengkap dan tajam yang berisi sekumpulan pandangan lengkap mengenai hakikat, pengetahuan, dan nilai yang dipakai untuk meneliti dan mengurai berbagai persoalan yang ada dalam dunia pendidikan. Yang kedua, alasan utama mengapa disebut demikian karena filsafat ilmu mengurai masalah sampai ke akar-akarnya atau fungsi pisau analisis. Persoalan pendidikan seringkali tampak sederhana di permukaan, namun sebenarnya tersusun dari banyak unsur yang saling berkaitan seperti unsur pengetahuan, teknik, kebiasaan, perasaan, hingga kepentingan tanpa alat analisis yang tepat. Kita cenderung hanya menangani gejalanya saja tanpa menyelesaikan penyebab utamanya. Filsafat ilmu bertindak sebagai pisau yang membedah persoalan tersebut dengan cara yang pertama, memilih unsur-unsur yang berbeda. Ia memisahkan mana yang merupakan pengetahuan yang sah, mana yang sekedar pendapat, mana yang fakta, mana yang asumsi, dan mana yang nilai. Yang kedua, meneliti struktur dan hubungan. Ia meneliti bagaimana teori, metode, dan praktik saling dan kokoh atau justru bertentangan dan lemah. Yang ketiga, mengungkapkan asumsi tersembunyi. Banyak keputusan atau cara kerja dalam pendidikan didasar oleh anggapan yang belum tentu benar didasari. Filsafat ilmu mengungkap anggapan-anggapan tersebut dan mengujinya kebenarannya. Selanjutnya, karena filsafat ilmu merupakan sebuah sumber lengkap prinsip pengetahuan dan nilai, persoalan pendidikan pada hakikatnya selalu berkaitan dengan dua hal utama. Yang pertama, masalah pengetahuan, apa yang diajarkan dan bagaimana cara memperolehnya, serta kedua, masalah nilai, untuk apa diajarkan dan apa ukuran kebaikannya. Kedua hal ini yang menjadi isi utama dan pembahasan mendalam dalam filsafat ilmu. Nah, selanjutnya, karena filsafat ilmu menghubungkan dan menyelaraskan aspek pengetahuan dan nilai-nilainya, keistimewaan utama filsafat ilmu dibandingkan ilmu lainnya adalah ia tidak memandang persoalan pendidikannya hanya dari satu sisi saja, sebagai ontologi yang menyatukan epistemologi dan aksiologi. Ia mengikatkan bahwa pengetahuan dan nilainya tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis membedah persoalan sebagai pisau yang analisis sebagai pisau persoalan tersebut dan menunjukkan titik temu hubungan antara keduanya, sehingga solusinya yang dihasilkan menjadi lebih lengkap, utuh, dan benar. Soal yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Berikut adalah contoh yang lebih rinci dan nyata penerapan filsafat ilmu dalam kebijakan kurikulum maupun proses pembelajaran. Yang pertama, penerapan dalam kebijakan dan penyusun kurikulum. Berdasarkan aliran rasionalisme, dasar pandangannya, pengetahuan yang benar bersumber dari akal budi, penalaran, dan pemikiran runtuh. Contoh konkretnya, penyusunan struktur kurikulum yang mengatur urutan pembelajaran dan dari yang sederhana ke lebih yang rumit. Misalnya pembelajaran konsep bilangan terlebih dahulu sebelum mempelajari aljabar atau geometri. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa akal budi manusia membangun pengetahuan secara berurutan. Nah, selanjutnya berdasarkan aliran empirisme. Dasar pandangannya, pengetahuan yang sahih diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, percobaan, dan bukti nyata. Contoh konkretnya, dalam penyusunan kurikulum dimasukkannya mata pelajaran atau kegiatan yang mewajibkan praktik, pengamatan,
kerja lapangan dan empirisme. Contohnya, adanya jam pelajaran praktikum di laboratorium untuk mata pelajaran IPA. Yang selanjutnya, berdasarkan aliran kritis rasional. Dasar pandangannya, pengetahuan tidak bersifat mutlak dan tetap. Selamanya pengetahuan selalu terbuka untuk diuji, diperbaiki atau dibantah berdasarkan bukti baru. Contoh konkretnya, kebijakan peninjauan dan penyempurnaan kurikulum secara berkala agar selalu sesuai dengan perkembangannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi baru, misalnya perubahan dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka sebagai bentuk perbaikan berdasarkan evaluasi dan temuan baru. Selanjutnya, berdasarkan aliran konstruktivisme. Dasar pandangannya, pengetahuan tidak sekadar diterima secara pasif, melainkan dibangun atau disusun sendiri oleh pembelajaran melalui proses pemikir dan pengalaman. Contoh konkretnya, penyusunan kurikulum berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis proyek yang memberi kesempatan peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan aktif. Nah, yang kedua, penerapan dalam proses. Penerapan nilai rasional. Contoh nyatanya, saat mengajar matematika, guru tidak hanya memberikan rumus jadi, tapi menjelaskan bagaimana rumus itu ditemukan melalui penalaran dan logis atau logika peserta didik dilatih membuktikan kebenaran rumus tersebut, bukan sekadar menggunakannya. Selanjutnya, penerapan nilai empirisme. Contoh nyata, dalam pelajaran biologi, peserta didik diminta mengamati pertumbuhan tanaman selama 1 bulan, mencatat tinggi jumlah daun dan perubahannya, lalu menarik kesimpulan berdasarkan data yang mereka peroleh sendiri, bukan hanya membaca uraian di buku. Selanjutnya, penerapan cara berpikir kritis. Contoh nyatanya, dalam pembelajaran sejarah, guru menyajikan 2 sumber yang berbeda mengenai satu peristiwa, lalu meminta peserta didik membandingkan, mencari bukti pendukung, menilai kebenaran setiap sumber dan menentukan mana yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Secara ilmiah, peserta didik dilatih tidak langsung percaya begitu saja pada satu pendapat. Nah, selanjutnya, penerapan nilai konstruktivisme. Contoh nyatanya, saat membahas materi baru, guru selalu mengaitkan dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah diketahui peserta didik sebelumnya, sehingga pengetahuan baru itu tersusun di atas dasar yang sudah dimiliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.